You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan, Engkau mendiamkan segala suara di hati kami, kecuali suara Tuhan. Supaya ketika kami bersama-sama membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati pembacaan dan perenungan akan firman-Mu dan tolong kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup dan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab sore hari ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-59. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mari kita memperhatikan bagian ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Haleluya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakannya. Kesempatan berkumpul bersama keluarga boleh menjadi kesempatan yang indah kita bersuka cita bersama, menikmati kebersamaan. Tetapi ingatlah selalu kebahagiaan yang terutama adalah kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Itulah yang kiranya setiap saudara dan saya alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kalimat Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 yang kita baca tadi. Yesus berkata, "Aku ada sebelum Abraham ada." Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman orang Kristen berpusat kepada pengakuan akan Allah Tritunggal. Kekristenan bukan menyembah tiga Allah, tidak. Kita menyembah satu Allah. Kekristenan bukan politeis, banyak Allah. Seolah-olah ada Allah tiga yang disembah. Tidak. Tritunggal menyatakan kita percaya kepada satu Allah, dan Allah yang satu itu menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Jadi jangan dibalik saudara ya. Satu Allah, tiga pribadi. Karena itu kalau kita hari Minggu datang ke gereja, setelah firman nanti kita semua akan berdiri dan kemudian kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristiani kita yang berpusat kepada pengakuan Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Kita mengakui Yesus adalah anak Allah, anaknya yang tunggal dan Tuhan kita. Lalu kemudian kita juga mengakui, aku percaya akan Roh Kudus. Karena itu di dalam sepanjang sejarah gereja, Alkitab menjadi dasarnya. Tritunggal adalah pengakuan imannya. Maka siapa saja gereja yang berkata mereka tidak menerima pengakuan iman rasuli, kita menyebutnya sebagai ajaran sesat, ajaran yang palsu. Jadi hari ini saya berharap ketika saudara datang ke gereja menyatakan pengakuan iman kita, kita mengerti betul apa artinya. Ditambah lagi belakangan ini saudara, banyak konsep yang beredar di sekitar kita, termasuk mempertanyakan, betul gak sih Yesus itu Tuhan? Banyak orang Kristen belakangan terlalu sibuk dengar YouTube saudara ya. Banyak debat, banyak diskusi yang kalau kita cermati tidak semuanya berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu hari ini kita sama-sama mau melihat apa yang sebenarnya kita akui ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ini adalah keyakinan akan Yesus Kristus, pribadi Tritunggal yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini merupakan diskusi Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi. Waktu itu mereka datang dan mereka berdiskusi. Kalau saudara ingat ceritanya mulai dari Yohanes yang sebelumnya. Dan kemudian mereka bertanya dalam pertanyaan dengan Yesus. Karena Yesus mengatakan begini saudara, kalau kamu dengar menuruti firmanku, kamu tidak akan mati. Mereka mengertinya mati secara fisik. Tetapi yang Yesus maksudkan tentunya bukan mati secara fisik saja, tetapi kematian yang tidak dialami adalah karena persekutuan dengan Kristus membawa kita dalam hidup yang kekal.
Disitulah terjadi percakapan, siapakah Yesus ini? Dan kemudian dibandingkan dengan Abraham. Bagi orang Yahudi, Abraham merupakan bapa leluhur yang mereka hormati. Dan kemudian Yesus bahkan berkata, Abraham melihat dia dan bersukacita, tambah pusing lagi mereka. Ini orang ngomong apa? Bahkan sebelumnya mereka katakan Yesus kerasukan setan. Apa yang dia katakan oleh orang ini? Dan kemudian disinilah kita melihat hal yang menarik yang Yesus sampaikan. Mereka lihat Yesus ini umurnya aja belum sampai 50 tahun. Kok bisa-bisanya ngomong ketemu sama Abraham? Dan kalimat Yesus di ayat yang kita menjadi tema hari ini, ayat yang ke-58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus menyatakan dirinya bahkan melampaui Abraham yang mereka hormati. Yesus telah ada sebelum Abraham. Dan pengakuan ini adalah pengakuan yang menyatakan dia sendiri adalah pribadi Allah. Karena itu saudara perhatikan tadi responnya ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Karena ini orang sudah mengaku-ngaku dia lebih dari Abraham. Bahkan menyatakan dirinya sebagai Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Yesus bagi kita? Kalau kita orang Kristen, tiap kali datang ke gereja mengakui iman kita, siapa sih Yesus ini yang kita katakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Hari ini kita akan melihat, saya akan bagikan 4 hal tentang Yesus yang adalah Allah. Kalau Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Allah, maka dia Allah yang seperti apa? Apa sifat ilahi yang ada pada dirinya sehingga kita menerima dia? Gereja mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang kekal. Injil Yohanes pasal pertama ayat 1-3 menyatakan hal itu. Dan juga Yohanes 8 yang kita baca tadi. Mari saudara kita lihat sebentar ayat ini. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau saudara perhatikan di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus bukan Allah nomor 2. Yang lebih rendah dari Allah yang pertama yang kadang-kadang orang mengerti. Oh, Bapa itu Allah yang paling top. Yesus nomor 2-nya. Berarti Yesus lebih rendah dari Bapa. Perhatikan kalimatnya. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat yang kedua menyatakan iya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kenapa? Banyak sekarang guru-guru di YouTube, wah bikin sensasi ya. Ada yang bilang begini, Yesus itu benar Allah, tapi dia Allah yang diciptakan oleh Allah yang lebih gede lagi. Jadi ada Allah ini yang menciptakan Yesus. Yesus yang dicipta dia juga Allah, tapi dia Allah ciptaan. Saudara, dan itu banyak yang mengatakan ini ajaran Kristen. Orang Kristen kok kayaknya dianggap terlalu mengalah-alahkan Yesus. Tetapi ingat, pengakuan gereja sejak abad pertama, Yesus Kristus Tuhan, sudah menjadi pengakuan gereja. Beberapa orang penafsir mengatakan
Yohanes di dalam Injilnya nampaknya menggunakan ayat 3 untuk menjelaskan siapa Yesus. Perhatikan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi dia sedang bicara, Yesus ini ciptaan. Maka penulis Injil Yohanes menulis, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tapi kita bisa mikir, kalau Dia cuma menjadikan segala sesuatu, jangan-jangan Dia dijadikan. Jangan-jangan Dia sendiri dicipta. Karena itu dikatakan berikutnya, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena ingat ya, konsepnya seperti itu. Ini juga konsep di dalam mitologi atau di dalam ajaran-ajaran orang Yunani. Jadi ada Allah besar itu ciptain Allah lebih kecil. Nanti Allah yang lebih kecil mencipta juga. Jadi dia pencipta, iya dia pencipta. Tapi dia sendiri dicipta. Tidak demikian. Yesus sejak mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan Dia adalah Allah pencipta. Saudara, hati-hati ya mendengarkan YouTube yang berseliweran. Saya kadang-kadang suka mikir ya, jangan sampai saudara nggak buka YouTube-nya Karangsaru, sibuk buka YouTube lain. Apalagi kalau yang suka debat-debat itu ya, rasanya kayaknya, kita jadi seneng. Wah, padahal belum tentu itu ajarannya benar. Memang ya, barang asli selalu ada yang bikin KW-nya ya, bener ya. Termasuk ajaran asli, ada aja yang bikin nyeleneh. Karena kalau dia cuma bilang Yesus Tuhan, aduh kurang laku. Bikinlah begini, wah followernya ribuan di YouTube. Gerejanya besar, buka banyak orang datang. Tetapi ajaran Kristen yang sejati berdasarkan pengakuan iman Rasul. Dan inilah yang Yesus tegaskan kalau saudara lihat tadi ya. Yohanes 8 ayat 58, Yesus menyatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang kekal. Yang kedua saudara, Dia bukan hanya Allah yang kekal, Dia Allah yang maha kuasa. Ciri ilahi yang kedua adalah kemahakuasaan. Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, ini kalimat sesudah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Mau menyatakan bahwa Dialah yang maha kuasa. Allah kita bukan Superman. Yesus itu bukan Superman, superhero. Dia sungguh-sungguh maha kuasa. Kadang-kadang guru sekolah minggu mungkin bingung ya. Ada anak yang nanya, mana lebih kuat, Tuhan Yesus atau Power Ranger? Saudara, Yesus bukan Power Ranger. Karena segala kuasa ada pada Dia. Dan yang ketiga, Dia bukan hanya Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Dia juga adalah Allah yang maha tahu. Saudara, dalam percakapan Yesus dengan beberapa orang di Alkitab, kita misalnya membaca Yesus tahu isi hati mereka. Jadi menarik ya, Yesus tahu. Salah satu percakapan dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Perhatikan kalimatnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Lalu perempuan itu menjawab ya, aku tidak mempunyai suami. Lalu Yesus mengatakan, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kenapa saudara? Lihat Yesus lanjutkan. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini Yesus tahu dari mana ya? Kan baru ketemu perempuan Samaria itu di pinggir sumur. Yesus kan gak stalkerin dulu. Lihat Instagramnya, lihat Facebooknya. Oh ini married, oh ini cerai, ini married lagi. Dia maha tahu saudara. Menarik ya.
Saya suka bercanda gini ya, kalau saya sampai ke surga pengen cari perempuan Samaria. Secantik apa toh? Ini orang laki setengah lusin sama dia ya. Suami 5, sekarang yang ke-6 bukan suami. Ada yang bilang, waduh Pak Pendeta, saya cari satu aja susah gitu ya. Ini 5, 6 lagi saudara ya. Bagaimana Yesus tahu sampai pergumulan yang paling dalam dari perempuan Samaria ini. Sehingga kalau saudara lihat apa pengakuannya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kalau saudara nanti lanjutkan pembacaannya, nanti dia mulai makin sadar ini bukan nabi biasa. Akhirnya kemudian dia makin melihat dan Yesus berkata, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau, yang bisa memberikan kepadamu air hidup. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesusmu dan Yesusku adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, maka tidak ada pergumulan hidup yang terlalu besar yang saudara bisa katakan, oh Yesus gak ngerti masalah saya Pak. Banyak orang hari Minggu ngaku Yesus adalah anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Tapi dalam hidupnya selalu bilang, mana Yesus, mana kuasamu, mana kehadiranmu. Seharusnya kita yang mengakui, kita pun juga belajar untuk berserah kepada Dia dan percaya Dia maha hadir, maha kuasa. Ya, terakhir ini yang maha hadir saudara. Ciri yang maha hadir, Yesus berkata di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara kalau punya teman yang cuman tahu pergumulan kita, kadang-kadang sedih juga ya. Kita punya masalah, kita cerita sama dia. Aku dengerin tok ya, aku gak bisa bantu. Aku dengerin, itu udah nolong juga. Tapi Yesus yang saudara dan saya sembah, Dia Tuhan yang bukan hanya tahu masalah kita, tapi Dia punya kuasa membawa kita melalui masalah itu. Yang menyertai saudara adalah Allah yang hadir di dalam putranya Yesus Kristus. Coba saudara ingat-ingat minggu ini ya. Yesusku kekal, Yesusku maha kuasa, Yesusku maha tahu, Yesusku maha hadir. Aku tidak sendirian menjalani pergumulan-pergumulan kehidupan. Seringkali lagu menolong kita ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan kita sendiri. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu kalau kita melihat pengakuan iman orang Kristen sejak awal, Jesus is fully God and Jesus is fully human. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14, kalau Natal kita biasanya bahas ya, firman itu menjadi daging dan diam di antara kita. Inilah pengakuan gereja sejak awal. Di dalam konsili Kalsedon tahun 451, salah satu konsili rapat gereja, saudara melihat ini pengakuan yang dinyatakan. Yesus adalah sepenuhnya Allah. Yesus adalah juga sepenuhnya manusia. Dia adalah sepenuhnya Allah dan manusia pada waktu yang sama. Anak Allah yang kekal mengambil sifat manusia yang sesungguhnya. Dan dilanjutkan dengan kalimat, sifat ilahi dan manusiawinya selamanya berbeda. Dan dia mempertahankan kedua sifat itu meskipun keduanya disatukan dalam satu pribadi selamanya dan
tak terpisahkan. Saudara, ini pengakuan gereja tentang siapa Yesus. Jadi kalau saudara dan saya simpulkan, Yesus adalah Allah dan manusia. Kenapa dia harus Allah? Kenapa dia harus manusia? Cukupkah kalau dia hanya Allah? Cukupkah kalau dia hanya manusia? Kenapa Allah harus mengutus Yesus menjadi manusia? Disinilah kita melihat luar biasanya karya Allah. Karena yang mau diselamatkan manusia, maka dikirimlah Yesus yang menjadi manusia, supaya bisa menggantikan saudara dan saya. Kenapa dia harus Allah? Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Manusia tidak bisa menyelamatkan. Kekristenan mengatakan Yesus adalah Allah dan manusia pada saat yang sama. Maka pertanyaannya bagi kita ya, jika Yesus adalah Allah seperti yang dinyatakan dalam keseluruhan ajaran Alkitab, dan khususnya melalui pernyataan Yesus hari ini, aku ada sebelum Abraham ada, berarti dia Allah yang kekal, yang maha tahu, yang maha hadir, yang maha kuasa. Maka respons kita seharusnya mencerminkan pengakuan kita. Apakah saudara mengakui dia dalam hidupmu? Apakah saudara mengalami kehadirannya di dalam hidupmu? Secara sederhana saya menggambarkan, kalau dia Tuhan, bayangannya berarti dialah yang menjadi pencipta, dialah yang menjadi penguasa, dialah Allah, dialah Raja. Mungkin itu gambaran yang saudara dan saya sering dengar ya. Sudah jadi rajakah Yesus di hidup kita? Is God the King of your life? Banyak orang sekarang main Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Kita kalau ketemu seperti itu kita senangnya nge-like ya. Wah, kalau ketemu Yesus kita perlu nge-like aja. Seorang teolog bernama Timothy Keller mengatakan kalimat ini, Jesus cannot simply be liked. You either kill him or crown him in your life. Perjumpaan kita dengan Kristus tidak hanya sekedar oh I like you, that's all. Tetapi kita benar-benar berkata kalau engkau raja, maka aku harusnya menyerahkan hidupku dipimpin olehmu. Atau kalau kita nggak mau dia jadi raja, itulah yang orang Yahudi lakukan, bunuh saja dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang cuma seneng Yesus sebagai konsultan. Kapan butuh kita tanya ya. Kalau nggak butuh sudah, sorry Tuhan, aku nggak butuhmu sekarang. Dulu saya butuh, sekarang enggak. Most people want Jesus as consultant rather than a king. Karena gimana ya, raja itu rasanya kok tertekan ya. Kalau anak sekarang bilang, waduh kak, gambaran raja Yesus sebagai raja, itu saya kena mental. Kalau anak sekarang bilangnya gitu ya. Tapi saya bilang sama mereka, no. Raja dunia, dia ambil sesuatu dari kamu. Tapi raja sorgawi yang datang ke dalam dunia, dia bahkan memberikan segalanya bagi saudara dan saya. Jangan kena mental saudara. Jangan takut kalau Yesus adalah raja di dalam hidupmu. Kalau benar dia adalah raja, maka aku ikut rencananya. Jangan dibalik ya. Kalau Yesus raja bukannya Yesus yang ikutin rencana kita saudara. Saudara yang ikutin rencananya. Terus miliki relasi dengan Tuhan. Apa yang kau mau dalam hidupku? Gambaran raja rasanya cukup jauh. Karena kalau ada raja kita ketemunya juga jarang ya. Tapi ketika kita merayakan Natal, ayat ini sering dibaca. Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sang raja itu datang jadi manusia.
di dalam putranya Yesus Kristus menjadi satu bukti Allah menyertai kita. Saudara, jangan takut menghadapi kehidupannya. Setiap hari Minggu kita berkata, Yesus adalah Tuhan. Kalau Dia Tuhan, maka berarti Dia Raja. Kalau Dia Raja, Dia tidak hanya tinggal di sana, Dia menyertai aku. Dan Dia bukan hanya menyertai kita di saat-saat yang aman, bahkan saat-saat tersulit kehidupan, Dia hadir dan tidak meninggalkan kita. Ada 3 ketakutan terbesar manusia. Waktu disurvei, saudara, ini survei dilakukan beberapa tahun lalu, ketemu 3 paling top. Saudara, yang pertama apa? Manusia itu takut sama masa depan. Yang kedua, takut sama kegagalan. Ya, siapa juga yang seneng gagal ya. Dan yang ketiga, manusia, nah ini unik ya, ini generasi modern ini, takut kesepian. Temen Facebooknya 5.000, Instagramnya 3.000, tapi sepi hidupnya ya. Itu hal yang menarik sekali. Tapi di tengah-tengah setiap ketakutan ini, ingatlah Yesus Tuhan. Dia berjalan bersama kita. Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. Gak ada di Alkitab ya, ikut Tuhan gak ada pergumulan, gak ada. Lalu apa dong yang Tuhan janji? Yang Tuhan janjikan, aku berjalan bersama engkau melewati berbagai pergumulan kehidupan. Aku hadir dan tidak akan meninggalkan engkau. Kiranya hidup setiap kita yang mengaku Yesus Tuhan, pulang dari sini kita punya hidup yang berbeda. Hidup yang indah bukan karena gak ada masalah. Hidup itu indah karena ada Yesus yang berjalan bersama kita. Kita akan hidup berbeda di tengah dunia. Kalau saudara sekarang adalah seorang siswa yang belajar di sekolah, cara belajarmu beda. Kalau engkau katakan Yesus Tuhanku, aku gak mau nyontek lagi, aku mau ikut firman-Nya. Kalau saudara sudah bekerja, cara saudara bekerja akan menjadi cara yang menyatakan Yesus Tuhan. Kolose 3:23 katakan, lakukanlah segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan sekadar untuk manusia. Kalau saudara juga bergaul, pergaulan saudara dan saya menjadi pergaulan yang bukan mempermalukan Tuhan, tapi pergaulan yang mempermuliakan Tuhan. Kalau saudara lagi pacaran, maka pacarannya pun juga memuliakan Tuhan. Cara berpacaran yang baik. Lihat tulisan ini menarik ya. True love waits. Tapi ada bawahnya saudara. Save it until marriage. Kalau Dia Tuhan, jaga kekudusan hidup kita. Dan kalau Yesus adalah Tuhan, kiranya keluarga kita mengalami kehadiran Kristus sebagai Tuhan. Bangunlah keluarga saudara, mesbah-mesbah keluarga yang dari anak-anak masih kecil, tanamkan dengan dalam, Yesus adalah Tuhan. Orang tua kirim anak keluar kota, keluar negeri, kadang-kadang takut, aduh anak saya hidupnya benar gak sih Pak Pendeta di luar sana, gimana nanti kalau anak saya begini, gimana kalau anak saya begitu. Tapi kalau saudara sudah mendidik anak-anak di dalam Tuhan, mengakui Yesus adalah Tuhan, maka walaupun dia jauh dari kampung halaman, jauh dari bapak ibu, mungkin mereka katakan, papa gak lihat, mama gak lihat, jauh. Tapi karena dia tahu Yesus Tuhan, Yesus Maha Hadir, anak-anak bisa berkata, saya tidak mau lakukan ini karena saya tahu Yesus Maha tahu, melihat saya. Papaku gak lihat, mamaku gak lihat, tapi Yesus lihat. Saudara mau pengakuan ini juga jadi pengakuan hidup keluarga kita? Bangunlah mesbah-mesbah keluarga yang memuliakan Tuhan. Banyak orang kirim anaknya bukan cuma siapin uang supaya nanti anak bisa makan baik, kosnya baik segala macam, tapi pikir baik-baik.
apakah anak Bapak Ibu Saudara akan berjalan bersama Tuhan yang dia akui sejak dia masih kecil. Itulah yang akan kita akui habis ini. Kita nanti akan berdiri dan berkata, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dia Tuhanku. Mari hidupi pengakuan kita. Amin.